alternatif biogas. Yang kedua, mengetahui lama waktu penggunaan biogas. Dan yang ketiga, mengetahui hak dan kewajiban di lingkungan sekolahmu. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lalu bacalah teks berikut ini secara nyaring dengan intonasi yang tepat ya. Judulnya adalah biogas. Perhatikan gambar sapi dan alat-alat berikut ini. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Nah, penggunaan biogas ini telah banyak digunakan di sekitar kita. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan. Untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Disarikan dari berbagai sumber. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Yang pertama, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Karena biogas merupakan bahan yang ramah lingkungan. Biogas juga limbah yang baik digunakan untuk membuat pupuk bagi tanaman. Lalu yang kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Coba kalian jelaskan. Tentu saja, karena bahan yang didapat merupakan hasil limbah kotoran hewan. Lalu yang ketiga, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Apa saja contohnya? Karena biogas dapat digunakan sebagai sumber penerangan dan memasak, serta dapat digunakan untuk membuat pupuk. Yang keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Yang pertama, biayanya mahal untuk instalasi biogas. Lalu yang kedua, masih kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai pengembangan biogas. Sekarang ayo bercerita. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-temanmu. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok yang lain ya. Silakan kalian tuliskan di bukumu masing-masing. Sekarang ayo berlatih. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga, jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Berarti 8 dibagi 4. Hasilnya adalah? Iya, jawabannya adalah 2 hari. Benar sekali. Lalu yang nomor 2, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Tinggal kita bagi saja. 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 4 hari. Lalu yang ketiga, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Tinggal kita jumlahkan saja. 12.15 ditambah 10. Hasilnya adalah? Iya, 23.15. Nah, sekarang ayo menulis. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian berikan saran dan alasanmu.
saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Sebaiknya anak tersebut membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Mengapa? Coba kalian jelaskan. Agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Nah, sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu tersebut ya. Lalu sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Dengan cara melaksanakan piket kelas, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.